kapan sih kita mulai curiga nih kalau ternyata orang terdekat kita atau teman kita mengidap tumor? Ya mungkin ini juga gejala yang umum ya pada tumor dimanapun. Bahwa ya ada keluhan misalkan kalau kepala kan terkait pada munculnya tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepala yang meningkat karena adanya massa baru tadi kan. Tumor itu kan pertumbuhan baru dari jaringan di dalam situ, sehingga ada penekanan sehingga yang muncul ada sakit kepala. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di acara Neuro Podcast Bunda dengan saya Dr. Tiara. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan tumor otak. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semua mendengar istilah kata tumor otak. Nah, kesempatan kali ini mari kita bahas tentang apa itu sebenarnya tumor otak, ada berapa macam dan apa aja jenis-jenisnya, serta bagaimana penanganannya bersama dengan pakar kami yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Ibnu, spesialis bedah saraf. Apa kabar Dr. Ibnu? Senang bisa ditemani oleh Dr. Ibnu kembali nih dok. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumor otak, dokter, yang mungkin memang angka kejadiannya juga cukup lumayan banyak gitu ya, berdasarkan data yang kita dapatkan juga ternyata angka kejadian ini cukup lumayan tinggi dok dengan perkembangan zaman yang saat ini gitu. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak nih dokter. Sama-sama. Dokter sudah bisa meluangkan waktu bersama kami, duduk di sini sambil ngopi-ngopi santai, kita membahas tentang tumor otak, sekalian mengedukasi gitu untuk teman-teman Neuro Podcast kita. Oke, tanpa berpanjang-panjang nih dok, kita mulai aja ya dok ya tentang tumor otak itu sendiri. Sebenarnya tumor otak itu apa sih dok? Makna atau pengertiannya dulu nih dok, biar teman-teman ini semua bisa ngerti gitu. Jadi nggak semua masalah di otak kita sebut tumor kan gitu ya dok? Ya, jadi kalau berpatokan pada katanya ya, tumor dan otak. Ya, jadi ya tumor itu kalau bahasa Latin istilahnya benjolan. Benjolan. Nah, otak ya di otak ya. Jadi kalau tumornya ada di pantat atau di tangan ya bukan tumor otak kan. Nah, tumor itu sendiri yang disebut benjolan itu juga bermacam-macam. Gitu. Orang hidungnya mancung, benjolannya lebih dari orang yang hidungnya biasa. Bisul juga benjolan, jerawat benjolan. Nah, jadi secara umum sebenarnya tumor itu ya suatu benjolan, tapi nanti bakal ada pemilahan. Ada yang benjolannya itu bersifat jinak, ada benjolannya yang bersifat ganas. Nah, kembali lagi, karena lokasinya di otak, itu baik yang jinak maupun yang ganas sama-sama bikin perkara, bikin masalah. Berarti baik yang jinak maupun ganas itu dua-duanya sama-sama bikin perkara masalah, ya. Jadi sesuai dengan asalnya itu macam-macam. Ada yang bisa memang berasal dari sel otak. Tapi ada juga yang berasal dari sel misalkan selaput otaknya aja, yang terus akhirnya terkenal dengan meningioma. Nah, itu mungkin sering didengar. Nah, itu sebenarnya awalnya bukan dari sel otak, tapi dari selaput. Nah, selaput otaknya yang berkembang jadi pertumbuhannya nggak normal, benjol, akhirnya gede. Dan biasanya karena berada persis dia di pinggir dari selaput pembungkus otak, akhirnya benjolan itu akan menekan otak. Nah, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya itu berbahaya, itu juga akan membahayakan si pasien. Misalkan ini dia tumor meningioma di cerebellopontine angle atau di daerah dekat batang otak. Batang otak kedesek sedikit aja orang bisa lewat. Apalagi kalau batang otak yang kita tahu pusat kehidupan ya dok ya.
Tapi kalau misalnya meningiomanya di konveksitas permukaan tulang itu banyak yang selamat. Banyak yang bisa dioperasi atau dibuang tumornya dan pasiennya tetap survive. Ya. Dan bahkan sampai yang sebesar mangga kue. Oh, ada dok? Ada. Dan seringkali kayak meningioma itu seperti kayak silent tumor. Banyak pasien yang menderita atau dia udah punya meningiom gede, tapi nggak terdeteksi sampai akhirnya dia meninggal. Mungkin kadang-kadang baru setelah diotopsi, loh kok ternyata ada tumor gede di kepalanya. Nah biasanya itu nanti gejalanya itu adalah gejala-gejala psikiatrik, apalagi kalau dia misalkan di otak depan frontal, daerah lokasi depan sini ya. Itu kan pusat pusat kemaluan, maksudnya fungsi luhur segala macam, fungsi pengaturan kencing segala macam. Itu tapi daerah yang tidak terlalu berbahaya selama dia tidak menekan sampai ke batang otak ya. Atau cuman gangguan penglihatan, lu kok makin lama makin gelap makin susut penglihatan, itu juga bisa terjadi. Jadi ya memang ini seperti kayak kucing-kucingan juga kalau orang awam ya. Nggak sakit apa-apa kok, makan masih mau, ini masih mau. Nah biasanya gejala ini muncul kalau dia sudah pendesakannya itu sangat besar. Makanya kan dia dibilang SOL, Space Occupying Lesion, gitu. Kalau dia sudah menekan ke suatu fungsi otak yang khusus, nah orang baru akan mengeluh, penglihatanku kurang, aku lumpuh separuh. Nah, biasanya kalau sudah ada gejala itu, baru orang mau berobat dan mau dibawa ke dokter untuk lakukan scanning misalkan. Nah baru ketahuan nanti, oh ternyata ada benjolan di dalam tulang tengkoraknya, jadi di samping otak atau di dalam otaknya itu sendiri. Ya memang ini penyakit rada eksklusif ya, memang perlu pemeriksaan penunjang yang khusus ya. Jadi entah itu CT scan bahkan dengan kontras atau MRI dengan kontras. Baru kita ketahuan lesinya di mana, ukurannya seberapa gitu. Oh. Terus kemudian dok, apakah semua tumor otak itu perlu dilakukan biopsi? Sebenarnya untuk biopsi kadang-kadang kalau kita prinsipnya malah nggak biopsi, kita langsung kalau dia memang sudah menekan otak dan ada gejala yang memang udah muncul, ya dibuang aja sekalian. Sekaligus ya itu tadi, ya semacam biopsinya tadi, tapi kita mengambil total, itu satu ya untuk menghilangkan tubuh itu dari tumor itu sendiri. Kedua kita langsung dapat spesimen PA yang bagus, untuk kita gede periksa kan, yang untuk lebih kita lanjut periksa apakah dia jinak atau ganas. Baik dok, berarti bisa dikatakan pemeriksaan untuk penunjang terkait tumor otak itu sendiri tetap kita lakukan MRI ya dok ya, atau dengan CT scan. Nanti baru setelah itu diputuskan untuk tindakan operasi. Nah biopsinya sekalian ya dok berarti ya pada tahap operasi tersebut ya dok. Baik dok. Kemudian dok, terkait dari tumor otak itu sendiri, berdasarkan pengalaman dokter dok, lokasi mana sih dok yang paling sering? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan dokter, diminum dulu sebelum kita lanjut udah. Diskusi kita siang ini dok. Ya, jadi kalau untuk lokasi ya, untuk lokasi itu ya acak ya. Ya memang kalau di statistik mungkin kita mengacu pada buku-buku pintarnya pada saraf, ya ada data. Jadi mana yang astrositoma di lokasi temporal, ada yang di frontal, atau meningioma di supratentorial atau di infratentorial, atau bahkan ke spinal. Itu ya datanya sih kita sedikit, tapi ngacak kurang lebih lah hampir sama. Tapi memang ya lokasi yang paling bisa frontal daerah atau depan berarti ya dok, temporal frontal itu yang paling terselamatkan lah pasiennya. Berarti
kalau bisa kita simpulkan nih dok, kapan sih kita mulai curiga nih kalau ternyata orang terdekat kita atau teman kita mengidap tumor? Ya mungkin ini juga gejala yang umum ya pada tumor dimanapun. Bahwa ya ada keluhan misalkan kalau kepala kan terkait pada munculnya tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepala yang meningkat karena adanya massa baru tadi kan. Tumor itu kan pertumbuhan baru dari jaringan di dalam situ. Sehingga ada penekanan sehingga yang muncul ada sakit kepala. Jadi sakit kepala nggak hilang-hilang. Kadang orang bangga, aku habis makan sampai 3 kali 2 tablet. Sudah berapa lama? Nah, dia puas dengan minum itu udah puas, nanti hilang, tapi muncul lagi. Pagi minum, siang muncul lagi, minum lagi, terus rutin tuh. Dan itu malah jadi kebanggaan. Gitu. Ya jangan begitu, kalau udah sakit kepala nggak hilang-hilang, ya harus dilihat lagi. Apa mungkin matanya yang nggak normal, terganggu, refraksi, mesti pakai kacamata dia bandel nggak mau. Atau mungkin bisa sakit gigi berlubang atau apa, itu juga bisa bikin sakit kepala yang menurut Tapi bukannya sakit gigi menimbulkan tumor, bukan. Artinya gejala-gejala yang muncul itu bisa kemungkinan ada nyeri kepala juga. Atau kelainan-kelainan lain di THT, kuping lah, di hidung segala macam. Itu. Dan bahkan sakit lambung pun juga sering menimbulkan sakit kepala. Ya itu harus benar-benar di screening. Makanya kita perlu pemeriksaan yang istilahnya golden standarnya ya CT scan atau MRI dengan bahkan seringkali harus dengan kontras. Itu kira-kira. Penyakit infeksi pun sering juga menimbulkan seperti tumor like syndrome gejalanya mirip orang kena tumor, tapi padahal di situ muncul bisul di otak. Bisa dok? Bisul di otak banyak, kejadian banyak juga. Ya dari macam-macam, dari mulai dia ada mungkin gangguan jantung atau mungkin dia memang ada TB ya. TBC atau mungkin OMSK. Infeksi telinga? Iya, infeksi telinga, sampai ke cerebellum di daerah-daerah basis muncul seperti kayak tumor bulat gede, bisa kadang sampai 3-4 cm diameternya. Nah, saat dieksplorasi keluar nanah. Ya, dan memang OMSK-nya positif. Nah, jadi memang perlu istilahnya pendeteksian atau penentuan ininya harus lebih teliti. Jadi saat kita operasi juga persiapannya harus lebih matang. Wah, menarik ya dok ya. Ternyata yang kita kenal dengan tumor otak itu banyak ya, maksudnya penyebabnya. Jadi nggak semata-mata tumor otak pasti. Memang yang akhirnya kita harus pilih adalah yang benar-benar didiagnosis tumor otak itu yang neoplasma. Artinya yang pertumbuhan dari entah sel otak atau mungkin sel-sel yang ada di sekitar itu, sel penyangga juga bisa, ya sel selaput otak juga bisa. Nah, kayak seperti abses tadi itu mungkin diagnosisnya lain karena infeksi intrakranial. Jadi tapi gejalanya mirip. Kan sama. Orang ada kutil di otak, sakit kepala. Mau itu tumor, mau itu bisul sama. Nah, terkait kita membedakan itu tumor jinak dan ganas itu apa dok caranya dok? Caranya masuk ke patologi anatomi. Berarti tetap dok ya dilakukan pengambilan total seluruh jaringan itu, atau mungkin kalau memang dalam posisi lokasinya berbahaya, kita cukup ambil sedikit. Ya mungkin ada bilang tadi biopsi, tapi ya mungkin bukan biopsi, ya ngambil nyungkil kecil lah sedikit. Nah, pokoknya asal ada spesimennya bisa untuk menentukan apa itu jenisnya. Untuk tata laksananya apakah berbeda dok? Sama, terkait tumor otak yang jinak dan yang ganas? Untuk penanganan kepastiannya kurang lebih sama. Ya, kita awal-awal penanganan juga perlu steroid untuk menghambat perkembangan atau pertumbuhannya gitu. Terus kemudian sampai pada akhir setelah diangkat dioperasi, memang kalau yang jinak setelah selesai, apalagi bisa total kita removal tumor, biasanya sudah cukup diistirahatkan aja pasiennya, itu nggak perlu macam-macam. Cuman
faktor-faktor yang mungkin bisa memicu pertumbuhan tumor yang harus dihindari. Apa Seperti aja tuh? contoh kalau pada perempuan itu adalah obat KB. Oh, wah penting ini. Ya, obat KB bukan menimbulkan tumor, tapi pada orang yang punya tumor, obat KB itu akan mempercepat pertumbuhan tumor. Berarti jangan sampai salah pengertian ya ini ya dok ya. Jangan nyalain obat KB, Jangan nanti gara-gara saya sama obat orang KB, BKKBN iya. diciduk saya. Nah, berarti orang yang sudah memiliki tumor Tumor, itu sendiri nah, itu pada saat biasanya mengkonsumsi KB justru malah Ya. jadi mempercepat Injeksi, susuk maupun yang obat oral. IUD termasuk berarti. IUD yang Atau- yang apa polos enggak Oke, baik dok. bisa. Baik. Kemudian apakah semua tumor otak itu perlu tindakan bedah ya dok? Satu, tergantung lokasi, besar kecilnya dan dampak ini yang dia timbulkan jadi kerusakan pada atau gangguan pada saraf otaknya itu bahaya enggak? Ya seperti tadi saya bilang pada awal tadi. Meningium gede sampai mungkin segede ya diameter 4-5 cm. Nggak ketahuan kok, aman-aman aja pasiennya, cuman yang pasiennya kok rada ini ya diajak ngomong rada gini atau orang gila nih, Nggak nyambung gitu. bisa nggak nyambung, bisa kadang-kadang berperilaku seperti gangguan psikiatrik. Oh, Ya, kayak orang schizofren, "Wih, apa? Nah ini disebut apa? Organic brain disorder. Jadi kelainannya itu kan orang nyangkanya loh, ini kok kayak orang gila ya, ya semua gejala-gejalanya mirip orang gila betul. Setelah di scanning lah ternyata Ada sesuatu ya di situ. dalam otaknya. baik dok. Kemudian akibatnya sendiri nih dok, kalau misalnya ternyata tumor pada otak ini tidak ditangani dengan baik, akibat yang istilah kata berkepanjangan mungkin atau kita sebut ada gejala sisa atau cacat ya dok, apa gimana? Bisa, dok? ya. Jadi kembali lagi tergantung lokasi. Kalau dia lokasinya masih di permukaan, nah itu tergantung juga lokasinya itu pada pusat apa dia. Karena dia menekan di daerah pusat bicara, motorik atau sensorik, Wernicke atau Broca. Nah, bisa muncul gangguan. Ini diajak ngomong kok nggak dong, atau ini kok orang nggak bisa ngucap tuh, nah nggak bisa berkata-kata gitu. Nah itu bisa muncul. Kalau itu didiamkan ya udah afasia selamanya, Jadi nggak bisa bicara, gangguan ya? ngomong selamanya. Kalau dia misalkan di permukaan sel otak yang berkaitan dengan penglihatan, ya terus dah dengan penglihatan. Nah ini mumpung ada acara ini, saya juga menyampaikan karena ada beberapa kasus yang unik, tapi ini ya kita jadi prihatin. Kalau tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak itu meningkat, itu kalau didiamkan lama karena dia nggak ada keluhan lain, cuman tumornya itu makin lama numbuh, tekanan dalam otak itu bertambah meningkat terus nggak dilakukan tindakan apa-apa, itu bisa menyebabkan kebutaan. Seperti halnya anak-anak pada hidrosefalus ya, tekanan tinggi beberapa lama, setahun 2 tahun, lama-lama bisa buta. Nah ini yang lucu, ada beberapa kasus saya bahkan sampai menangani kasus itu sampai ngambil total ya gede, lebih besar daripada ini tumornya ya di otak. Itu pada saat awal dia datang, kenapa Bu? Saya nggak bisa melihat dok, rumahnya apa tinggalnya itu di luar Jawa, di Sumatera, di Jambi atau di mana saya lupa waktu itu. Oh terus nggak bisa melihat, ibu sudah periksa ke dokter mata, sudah. Terus, nah dari dokter mata dibilang, Bu, ibu mesti ke Jakarta. Di sana dokter sana bisa ngobatin penyakit ibu. Nah, tunggu dulu, gitu. Nah ini nih ternyuh banget saya. Bu, bener. Saya kalau ngangkat tumor ibu yang di kepala bisa. Tapi kalau mengembalikan penglihatan ibu sudah tidak bisa, karena sudah terlanjur rusak. Oke, jadi dia merusak saraf mata ya? Bukan. Bukan, apa dok? Dia merusak retina mata. Oh,
karena tekanan tinggi, arteri oftalmika masuk lancar, baliknya nggak bisa. Makanya salah satu dari 3 trias untuk penentuan TIK tinggi apa? Nyeri kepala hebat. 2 proyektil, muntah proyektil. Muntah yang nyembur ya. Nah, 3 3 mata ya. papil udem. Begitu udah mulai papil udem itu berarti numpuk darah banyak di mata dia, nggak bisa keluar, nggak bisa kembali, karena vena ophthalmica itu bukan meler ke sini, ke pipi atau ke dahi, masuk lagi ke dalam foramen orbital. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya rontok lah itu layar mata, retina mata. Kalau udah rusak itu, ya nggak tahu wawalan teknik. Sekarang teknik operasi mata mungkin syukur-syukur bisa nempelin di dalam mata lagi layarnya detachnya. Itu kira-kira. Oke, baik dok. Kasihan, nangis. Udah mau selesai, mau saya pulangin, angkat jahitan Bu, udah sembuh nih. Apa tumor otaknya udah diambil. Ya, ini udah angkat jahitan, Ibu siap-siap pulang. Itu yang ternyata padahal udah inform konsen awal udah disampaikan. Tapi ya dia megangin tangan saya, Dok, terus kapan ya saya bisa ngelihat? Saya mau nangis, menjawab apa coba? Padahal memang inform konsen dari awal aku udah ngomong, saya nggak bisa nolong untuk perbaikan penglihatannya. Saya hanya bisa nolong membuang tumornya. Memang enteng Dok, udah enak. Saya nggak sakit kepala lagi. Ya. Cuman ya penglihatannya itulah sebabnya dia dari luar Jawa tadi sampai datang ke Jakarta karena minta pertolongan untuk bisa melihat lagi. Tapi ya ini makanya pentingnya disampaikan informasi ini. Kalau taruhlah Anda periksa kacamata, lu kok burem? Sebulan lagi udah dikoreksi bagus. Sebulan lagi kok burem lagi. Nah, tanda-tanda. Kita harus waspada itu ya, waspada. Coba periksa yang lain. Jangan ada sesuatu di dalam yang nongkrong di dalam ini yang ganggu. Iya, baik ya. Dok. Terus faktor resiko sendiri Dok untuk masalah tumor otak ini kira-kira apa aja sih Dok? Sulit ya. Penyebab etiologi munculnya tumor, semua tumor itu belum diketahui secara pasti. Tapi diduga-duga boleh kena radiasi, luka yang nggak sembuh-sembuh, gitu. Terus ya perlakuan-perlakuan yang ekstrim pada badan kita, gitu. Contohnya Dok? Ya, garuk-garuk, kelamaan lama-lama kulitnya jadi ini, atau mungkin dengan kosmetik yang terpapar merkuri atau apalah bahan-bahan kimia yang nggak benar, kulitnya bisa ngelopek atau apa segala macam. Nah, berarti lifestyle masuk juga ya Dok di dalam ini faktor resiko. Ya memang untuk tumor otak sih sulit ya mau ditentukan dari sebabnya dari mana. Berarti genetik masuk. Genetik bisa, tapi ya apa yang disebut bapaknya tumor ini, anaknya ini belum tentu juga. Tapi ada kemungkinan. Baik Dok. Berarti bisa kita recap nih Dok, kita rangkumkan secara singkat. Kalau tadi gejala tumor otak itu ada 3 tadi ya Dok ya, mulai dari nyeri kepala. Ya itu tekanan intrakranial yang meningkat. Tuh, karena memang ada sesuatu kan di situ yang mengganggu akhirnya flow dari aliran darah dan yang lain-lain. Kemudian ada muntah ya, muntah proyektil, muntah nyembur ya kalau orang awam mungkin. Sama yang ketiga gangguan pandangan ya biasanya. Papil udem tadi. Nah terus juga biasanya adalah spesifik pada lokasi di mana tumor itu tadi bilang. Ada letaknya di sekitar pusat bicara ya ada gangguan bicara. Lokasinya di daerah motorik ya ada kelumpuhan, ada kelemahan gitu. Baik Dok. Terus kemudian untuk penanganannya sendiri dan memang harus komprehensif ya ini kalau kita bilang ya, nggak bisa kita hanya kotak-kotakan ini begini ini nggak bisa ya Dok ya. Mesti dilihat ya besar kecilnya, berapa ketahuan usianya ya kadang-kadang kalau kita tumornya udah gede, umurnya udah 80 tahun kadang-kadang resiko ininya juga ini. Apakah perlu dioperasi ya ini mesti dipertimbangkan lagi. Jadi terkait usia siapa yang rentan terkena tumor otak ini juga luas ya Dok ya, nggak ada yang spesifik ya Dok ya. Baik. Bisa dialami oleh siapa saja. Dan terakhir tadi yang tidak kalah penting juga salah satu modalitas
untuk kita lihat juga apakah tumor dan lokasinya gitu. Itu tadi ya radiologi ya, baik dengan MRI atau dengan CT scan kepala ya. Baik dok, saya rasa cukup sih dok, ini informatif banget gitu tentang tumor otak, di mana memang kita tidak bisa anggap remeh karena ternyata gejala sisanya atau faktor kecacatannya juga nggak main-main ya dok ya, maksudnya jangan sampai akhirnya teman-teman atau keluarga kita gitu telat gitu mendeteksi, akhirnya penyesalan yang kita dapat ya dok ya. Sebelum kita tutup nih dok acara Neuro Podcast kita hari ini, mungkin ada keynote dari Dr. Ibnu dok terkait dengan tumor otak ini dok, untuk teman-teman Neuro Podcast kita dok. Ya intinya kembali lagi pola hidup sehat, gitu. Pola hidup sehat, karena ada beberapa ya zat-zat yang mungkin zat kimia atau zat-zat pengawet ya, yang bisa memicu munculnya tumor. Mau di mana aja sih? Ya, saya juga nggak bisa bilang kalau makan formalin pasti kena tumor otak, enggak. Gitu. Kalau sering makan MSG ini misalkan bisa tumor otak, belum tentu. Ya. Tapi ya intinya dengan berusaha awal mungkin dan continue kita selalu menjalankan pola hidup sehat ini, insya Allah secara alamiah tubuh kita juga akan terlindungi sendiri. Susah kita mau melindungi kena matahari berlebihan juga bisa kena tumor ya. Jadi ya diatur-atur aja, dan begitu menemukan gejala yang khas tadi, jangan ragu-ragu untuk memastikan gitu. Yang penting itu syukur, udah scanning, udah di MRI, nggak ada apa-apa kok, sehat, alhamdulillah. Ya mending begitu daripada sudah 2 tahun lu kok mata saya makin nggak bisa lihat, gelap, buta. Coba di scanning, tumornya udah segede telur bebek, nggak percuma gitu. Bukan percuma masalah udah gede telur bebek, tapi efek sisa istilahnya kecacatan yang muncul itu kadang-kadang tidak bisa kembali irreversible itu masalahnya. Baik, terima kasih banyak sama-sama atas waktunya nih dokter, sudah bersedia di sini bersama dengan Neuro Podcast Bunda. Kita sharing tentang masalah tumor otak untuk teman-teman di rumah. Baik, begitu sekian untuk teman-teman Neuro Podcast Bunda. Saya Dr. Tiara dan Dr. Ibnu, kami mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Neuro Podcast Bunda berikutnya. Salam sehat. Silakan dok.